Setelah Nabi Muhammad wafat, Al-Quran hanya berada di dada-dada kaum muslimin. Ada juga yang ditulis di pelepah-pelepah daun kurma, batu putih yang tipis dan halus, dan lain-lain. Keadaan tersebut membuat kaum muslimin membaca Al-Quran dengan dialek yang berbeda. Mungkin tidak setiap muslim mengetahui bahwa Al-Quran yang banyak dibaca saat ini, dulunya berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Namun, akhirnya lembaran ayat berserakan tersebut dikumpulkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani. Istilah Mushaf Utsmani sudah tidak asing lagi di telinga umat Islam. Istilah mushaf dibentuk dari kata sahifah, yaitu bentuk jamak dari kata sahahif, suhuf. Menurut Al-Jauhari dalam kitab Asy-Syihah fi Al-Lugha, sahifah berarti Alkitab. Secara bahasa, sahifah bisa diartikan sebagai lembaran-lembaran tulisan. Kata suhuf dinyatakan 8 kali di 8 ayat Al-Quran, yaitu ada di dalam surah Taha ayat 133, surah An-Najm ayat 36, surah Al-Mudatsir ayat 52, surah Abasa ayat 13, surah At-Tawir ayat 10, surah Al-A'la ayat 18 dan 19, dan surah Al-Bayyinah ayat 2. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Mushaf Utsmani adalah mushaf dari ayat-ayat Allah SWT yang dikumpulkan kaum muslimin pada zaman khilafah atau pemerintahan sahabat Utsman bin Affan. Mushaf Al-Quran tersebut dibakukan penulisannya pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, mushaf masih gundul, tidak berharakat atau tidak terdapat tanda baca. Untuk menghindarkan dari kesalahan baca, lalu ahli bahasa, Abu Al-Aswad Zalim bin Sufyan Ad-Duwali, merumuskan tanda harakat dan titik atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ensiklopedi Islam Jilid 4. Dalam hal bacaan, orang yang mula-mula menaruh perhatian terhadap kemungkinan pertikaian yang terjadi di kalangan masyarakat Islam adalah Hudzaifah bin Yaman. Keadaan tersebut kemudian disampaikan kepada Khalifah Utsman agar mendapatkan penyelesaian. Langkah awal yang dilakukan Khalifah Utsman adalah meminta kumpulan naskah Al-Quran yang disimpan Hafsah binti Umar, yaitu kumpulan tulisan yang berserakan pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Ensiklopedi Islam Jilid 5, halaman 142. Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan atau panitia yang diketuai Zaid bin Sabit, sedangkan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang harus dilaksanakan oleh tim tersebut adalah membukukan lembaran-lembaran yang lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Dalam pelaksanaannya, Khalifah Utsman menginstruksikan agar penyalinan tersebut harus berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Seandainya terdapat perbedaan dalam pembacaan, yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy merupakan bahasa yang paling mulia, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, bahasa yang paling tinggi kedudukan tata bahasanya. Salinan kumpulan Al-Quran yang dikenal dengan nama Al-Mushaf, oleh panitia tersebut diperbanyak sejumlah 5 buah. 4 naskah dibawa ke Makkah, Suriah, Basra, dan Kufah. Sementara, 1 naskah lagi tetap berada di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam. Tujuan awal pengumpulan Al-Quran tersebut, yaitu untuk mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Khalifah Utsman juga memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk segera menghancurkan semua mushaf yang ada di tengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan mushaf yang kini disebut Mushaf Utsmani tersebut. Sejak saat itu, kaum muslimin bersatu di atas satu Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani dirumuskan dengan nukilan yang mutawatir, sehingga tidak ada perbedaan atau perselisihan sedikit pun dalam nukilan tersebut. Mushaf Al-Quran yang disebut sebagai Mushaf Utsmani akan tetap terpelihara di atas pemeliharaan Allah SWT sampai hari kiamat.